Ada banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kecenderungan perfeksionisme. Hal ini seringkali dianggap wajar atau bahkan cenderung baik karena ada banyak orang mengagung-agungkan sifat ini. Sepertinya hebat jika memiliki perfeksionisme, bahkan standarnya di atas rata-rata. Tapi hati-hati ya my friend, karena cek videoku yang satunya tentang bahaya dari perfeksionisme. Ternyata ada banyak sekali dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Nah, kalau begitu, apa saja sih kira-kira ciri-ciri dari perfeksionisme? Supaya kamu bisa lebih sadar dan memahami tentang gejala-gejala yang mungkin juga kamu alami. So, tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama, selalu merasa kurang atau sulit untuk merasa puas. Ada banyak orang dengan ciri sifat perfeksionisme sudah mencapai hal-hal yang sebenarnya luar biasa. Tapi lagi-lagi mereka merasa ada hal yang kurang, atau bahkan ketika sudah mencapai satu prestasi tertentu, mereka akan selalu punya prestasi-prestasi baru yang lebih tinggi lagi. Jadi seolah-olah keberhasilannya saat itu tidak diperhitungkan. Padahal menurut ukuran eksternal, bisa saja hal tersebut sudah sangat luar biasa atau bahkan layak diapresiasi. Nah, my friend, kamu juga punya ciri yang satu ini enggak? Akhirnya sulit merasa puas. Lagi-lagi ada saja hal yang kurang dibanding kelebihan atau keberhasilan yang sudah diraih. Yang kedua, cenderung berfokus pada hasil akhir. Hasil akhir ini memang menjadi salah satu tolak ukur yang sangat penting. Tapi kalau kita hanya berfokus pada hasil akhirnya saja, bisa jadi kita gagal untuk mensyukuri hal-hal yang sudah kita lalui di dalam prosesnya tersebut. Padahal di dalam kita menjalani proses tersebut, my friend, sebenarnya ada banyak hal yang juga layak untuk kita apresiasi, bahkan kita syukuri. Atau dalam menjalani proses menuju hasil akhir ini, sebenarnya ada juga banyak hal menyenangkan yang bisa kita nikmati. Nah, kalau kamu cenderung berfokus pada hasil akhir, akibatnya kamu kurang bisa mensyukuri hal-hal yang kamu lalui sebelum hasil akhir itu tercapai. Wah, jadi lebih banyak merasa insecure ya? Atau lebih baik membandingkan diri dengan orang lain ketika kamu masih diproses tapi orang lain sudah mencapai hasil akhir. Padahal timingnya tiap orang bisa jadi beda-beda loh my friend. Kalau kamu seperti ini, bisa jadi kamu juga perfeksionis. Yang ketiga, takut salah dan gagal. Di dalam hidup ini, siapa sih yang gak pernah melakukan kesalahan? Siapa juga yang gak pernah gagal? Kalau kita baca biografi semua orang sukses di dunia, mereka sukses setelah ribuan kali gagal. Bahkan kata Thomas Alva Edison, sebelum menemukan satu lampu yang berhasil, dia sudah melalui hampir 1000 kali kegagalan. Tapi kata Thomas Alva Edison, aku bukannya gagal, aku hanya menemukan 1000 cara yang salah untuk membuat lampu. Wah, keren banget ya. Nah, tapi sebaliknya, orang dengan ciri perfeksionisme cenderung akhirnya takut untuk memulai sesuatu atau menghindari kegagalan. Karena bagi mereka kegagalan adalah akhir dari segala sesuatu. Padahal sekali lagi ya my friend, kegagalan yang satu sebenarnya seringkali merupakan tolak ukur untuk kita mencapai kesuksesan yang lebih besar. Orang-orang dengan perfeksionisme ini sekali gagal cenderung terpuruk, down, dan susah untuk bangkit. Karena yang tadi, merasa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Jangan sampai kamu begini ya my friend, karena jangan-jangan ada banyak kesuksesan di depan yang bisa kamu raih, tapi kamu keburu terpuruk sebelum mencapai kesuksesan itu. Tetap semangat ya. Yang keempat, memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Kalau terhadap dirinya sendiri, dia akan cenderung menerapkan standar-standar yang bisa membuat dirinya tertekan. Terhadap orang lain, dia juga menerapkan standar yang seringkali membuat dirinya akhirnya lebih mudah kecewa terhadap orang lain. Ya iya dong, karena standarnya dia sendiri yang buat. Tapi ketika orang lain gagal untuk mencapai standar tersebut, dia menjadi kecewa. Akhirnya lagi my friend, mereka juga cenderung malas mungkin untuk membina hubungan dengan orang lain karena takut orang lain mengecewakan dirinya. Padahal jangan-jangan dia kecewa karena standar-standar dan ekspektasi yang terlalu tinggi yang dia ciptakan sendiri terhadap orang lain. Tapi mungkin tidak dikomunikasikan atau mungkin dikomunikasikan. Tapi bisa jadi standar dan ekspektasinya yang terlalu tinggi. Nah, kalau kamu dengan jadi seperti ini, bisa jadi kamu memang tergolong perfeksionis. Kamu akan lebih banyak menuntut di dalam hubungan, yang akhirnya membuat kamu lebih mudah jatuh ke dalam frustasi. Yang kelima, berpikir dan bertindak secara ekstrim.
Di dalam psychology today, seseorang dengan sifat perfeksionis akan memiliki distorsi kognitif dengan pemikiran all or nothing, segalanya atau tidak sama sekali. Harus dapat 100 atau artinya aku gagal sama sekali. 90 atau kegagalan 10 artinya sama dengan gagal sama sekali. Aku harus juara 1 atau artinya aku bodoh sama sekali. Itulah yang disebut dengan pemikiran all or nothing. Lebih jelasnya kalian juga bisa cek ya videoku yang ngomongin tentang distorsi kognitif. Nah, ternyata orang dengan perfeksionisme ini cenderung memiliki cara berpikir demikian, my friend. Sekali lagi, mereka akan lebih mudah frustasi karena akan sangat sulit kita bisa mempertahankan standar 100 selamanya, setiap waktu, dan setiap saat. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu cenderung berpikir dengan pola pikir seperti ini, atau yang bisa disebut juga dengan pola pikir mengeneralisasi, kamu akan banyak mengkotak-kotakkan satu peristiwa di dalam kehidupan menjadi satu label-label tertentu. Misal, sekali kamu gagal, kamu akan bilang, aku ini memang payah. Padahal hanya sekali loh ya dapat nilai ujian yang jelek. Atau misal sekali kamu ditolak oleh orang yang kamu suka, kamu akan bilang, aku ini memang gak layak dicintai. Orang dengan kecenderungan perfeksionis juga seringkali bertindak secara ekstrim seperti bekerja tanpa henti atau yang disebut dengan workaholic. Lebih memilih begadang sepanjang waktu karena apa? Sekali lagi mengharapkan hasil yang sempurna. Hal ini juga dipengaruhi dengan distorsi kognitif yang kedua, yaitu should statement atau pemikiran bahwa harus, dan harus. Misalnya, aku harus jadi orang paling pintar di kelas, aku harus jadi orang paling cantik, aku harus disukai oleh semua orang, aku harus jadi anak yang membanggakan orang tuaku. Padahal sebenarnya tidak ada orang yang mengharuskan untuk kita melakukan semua hal tersebut. Kata-kata harus ini membuat kita akan selalu berusaha untuk mengejar kesempurnaan yang tiada akhir. Padahal sebenarnya, sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Tuhan ya, my friend. Itu tadi 5 ciri perfeksionisme. Kira-kira kamu mengalami yang mana nih, my friend? 1, 2, 3, 4, 5, atau semuanya? Kalau kamu mengalami, boleh dong tulis di kolom komen di bawah ini ya. Kita sharing pengalaman kamu, dan mungkin kamu juga punya ciri yang lainnya. Tulis juga di kolom di bawah ini. See you! Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Wulandari. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.